bilang rupiah akan menguat dan sebagainya begitu. Ini masalah persepsi. Sama juga misalkan persepsi di luar negeri bagaimana Indonesia mengelola terhadap investor dalam negeri, misalnya seperti itu. Nah, jadi saya kira tentu saja bahwa nanti kabinet kalau memang dirombak itu juga harus yang betul di headline kita di halaman 2 juga dikatakan oleh pengusaha. Jangan sampai kemudian mengelola kontrak-kontrak karya misalnya. Betul. Kalau bisa memberikan kepastian, itu kan investor akan melihat, oh Indonesia itu ramah terhadap investor asing misalnya. Pendapat bahwa perombakan kabinet ini selain perlu juga sangat urgent. Harus segera berarti Pak? Harus segera. Jadi selain perlu itu urgent. Ini memunculkan masalah baru juga begitu. Betul, jangan kemudian dianggap jelek, diganti, lebih jelek lagi jangan-jangan. Baik, Bang Usman, kita akan mendengarkan opini anggota masyarakat dulu. Kita sudah terhubung dengan pemimpin. Karena apa? Karena pasar itu sangat membutuhkan 3 hal pokok. Yang pertama kepastian hukum, infrastruktur, dan birokrasi. Nah, 3 bidang ini, karena apa? Karena pasar itu sangat membutuhkan 3 hal pokok. Yang pertama kepastian hukum, infrastruktur, dan birokrasi. Nah, 3 bidang ini menterinya harus piawai. Ya kan, jadi perombakan kabinet ini selain harus juga urgent, sama seperti dengkul kini, menterinya harus piawai. Ya kan, jadi perombakan kabinet ini selain harus juga urgent, sama seperti dengkul kita gatel itu selain harus digaruk dan segera. Jadi presiden tidak perlu ragu-ragu. Memang bahwa perombakan kabinet itu adalah hak prerogatif, karena banyak sekali orang-orang yang tadinya sangat ambisius pagi sore siang malam pengen jadi menteri, lobby kiri kanan depan belakang. Ternyata setelah jadi menteri nggak ada apa-apa. Yang berikutnya Bang Usman, bahwa kita harus memiliki kabinet orang-orang yang capable. Karena apa? Yang menggaji itu adalah rakyat. Jadi jangan sampai uang rakyat itu dihambur-hamburkan hanya untuk orang-orang yang tidak punya capable, Karena apa? Yang menggaji itu adalah rakyat. Jadi jangan sampai uang rakyat itu dihambur-hamburkan hanya untuk orang-orang yang tidak punya capable, punya kapabilitas, tapi sangat ambisius. Misalnya menteri ngurusin hal-hal yang tidak bidangnya. Kemudian menteri hanya